akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam, sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya, bahwa yang tujuh ini harus bebas dong. Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada. Belum pernah. Nah, saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Kalau Pak Rudiana mah cuma cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Lalu sekarang sesudah ditangkap, kemudian ternyata tidak, berarti yang 7 ini pun tidak dong. Yang sekarang yang sedang dilakukan, logika kita kan satu paket. Dulu dakwanya kan 11 orang, yang 3 lari, yang 8 masuk, tapi yang 1 kecil dikeluarkan lebih dulu, kan gitu. Nah, berarti ini, karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi novum. Tapi silahkan para pengacaranya atau keluarganya itu anggap sebagai sebuah novum. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhnya, ndak boleh tenggelam, tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan, iya kan, atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang, lalu muncul nama sebelahnya, tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain, misalnya narkoba dan sebagainya, itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis, itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu, apalagi mantan Kabareskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu. Ini tidak benar, ini menjadi tambahan lagi nih, menjadi bahan kuliah di kampus-kampus gitu, bagaimana profesionalitas penegak hukum itu, Polri terutama yang sedang jadi sorotan itu, supaya tidak serampangan. Menurut saya ini serampangan, Mbak. Serampangannya kenapa? Pak Mahfud menggunakan kata serampangan. Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016 ya, dikatakan ada buron ABC, hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film Vina sebelum 7 hari. Loh, baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi. Nah kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari, dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua katanya 3, lalu diumumkan yang 2 itu fiktif. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan, di dalam proses persidangan itu disebut. Nah, ini kan serampangan namanya gitu, sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam, sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya, bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok, ternyata ini salah kan gitu. Mahfud MD kembali bersuara terkait keberlanjutan kasus Vina Cirebon. Mahfud mengingatkan bahwa pernah ada isu berkembang di masyarakat. Mahfud mengatakan,
Isu pelaku adalah anak pejabat dan jenderal tinggi, harus didalami dan ditelusuri lanjut. Sama seperti kecurigaan kakak Vina, Marliana. Marliana mengungkap bahwa bukti HP Vina sudah dihapus semua, isi chat dan kontak HP Vina oleh penyidik. Ironisnya, Rudiana enggan muncul ke publik sampai saat ini. Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada. Belum pernah. Nah, saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Kalau Pak Rudiana mah cuma cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Nah saya tanyakan itu saat tanggal 1 bulan 6. Tanggal 1 bulan 6 itu kan ada pihak Polda datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka, HP adik saya itu ada enggak? Nah, mereka jawab ada, aman Mbak, masih ada katanya gitu. Cuman belum si HP itu belum ada di tangan keluarga saya. Lalu CCTV seperti apa, Bu? Nah kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya, cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Polisi-polisi di bawah Kapolri itu banyak yang tidak respect sama Kapolri. Maksudnya gak respect itu gimana teman-teman, saya jelaskan ya. Jadi Kapolri sudah berapa kali bicara sama Kapolda, sama Kapolres. Dia bilang Kapolda dan Kapolres itu bagaikan polisi-polisi kecil, raja-raja kecil, raja-raja daerah ya, yang mempunyai kekuasaan sendiri. Dan mereka itu sangat jarang mau mendengarkan pimpinan atasannya. Ya, jadi mereka merasa diri mereka adalah raja kecil, teman-teman ya.